pada kesempatan kali ini kita akan melihat topik tentang turunan tingkat tinggi. Pada awalnya kita sudah mengetahui notasi untuk turunan pertama, untuk Y sama dengan Fx. Ini kita bisa tuliskan dengan berbagai macam notasi, yaitu F aksen X atau Y aksen atau D besar di sini. Ini menyatakan operator turunan ya terhadap X. Atau kita tuliskan dalam notasi Leibniz, yaitu dy dx. Nah, kita sekarang akan melihat turunan kedua. Turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama. Kita punya notasi untuk turunan kedua, yaitu F double aksen atau Y aksen, atau di sini D besar X yang dikuadratkan, atau dalam notasi Leibniz ini D2Y dx2. Dan tentunya kita bisa memperoleh turunan ketiga dengan menambahkan aksennya atau pangkatnya diubah jadi pangkat 3 gini. Dan untuk turunan keempat dan seterusnya, kita tidak menuliskan aksennya sebanyak 4 kali. Kita menuliskannya seperti pangkat namun diberikan tanda kurung untuk membedakan dengan perpangkatan fungsi. Dan ya, secara umum kita bisa punya untuk turunan ke N notasinya adalah sebagai berikut ya. Dan tentunya kita bisa melihat aplikasinya pada kinematika. Jika kita punya fungsi posisi, misalkan S sama dengan Ft di sini, maka kecepatan kita sudah ketahui ini adalah turunan dari fungsi F. Dan percepatan ini adalah turunan dari kecepatan, sehingga kita bisa tuliskan dia sebagai turunan kedua dari fungsi posisi. Sebagai contoh lainnya kita bisa lihat di sini, misalkan kita punya Y sama dengan A dikali cos sinus KT ditambah B dikali sinus KT dengan A, B, dan K-nya konstanta. Maka kita bisa lihat turunan pertamanya dengan aturan rantai tentunya. Dan kita bisa menurunkan sekali lagi dengan memanfaatkan aturan rantai sekali lagi. Dan ternyata turunan keduanya ini bisa kita sederhanakan menjadi minus K kuadrat dikali Y. Maka dari itu, kita akan mempunyai persamaan Y double aksen ditambah K kuadrat Y sama dengan 0. Persamaan ini yang seringkali disebut sebagai persamaan diferensial karena persamaannya melibatkan turunan di dalamnya. Selanjutnya kita akan coba melihat turunan ke N dari suatu fungsi. Misalkan kita punya Y-nya adalah 1 dibagi 1 tambah X. Ini bisa kita tuliskan sebagai 1 tambah X yang seluruhnya dipangkatkan dengan minus 1. Maka dari itu dengan aturan rantai kita bisa menentukan beberapa turunannya. Jadi turunan pertama, turunan kedua yang bisa kita tuliskan dalam notasi faktorial, turunan ketiga, dan turunan keempat. Dan kita bisa menduga secara induktif bahwa turunan ke N-nya akan mempunyai pola sebagai berikut, yaitu minus 1 pangkat N, ini mengindikasikan bahwa tandanya akan berubah-ubah, dikali N faktorial, dikali dengan 1 tambah X yang dipangkatkan minus N minus 1. Dan tentunya kita juga bisa menentukan turunan kedua atau turunan tingkat tinggi, lebih umumnya, untuk kurva implisit. Kita coba turunkan ini, X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 sama dengan 3XY, ini adalah daun Cartesius. Kita tentukan dulu turunan pertamanya dengan menurunkan kedua ruas terhadap X dengan mengasumsikan Y-nya bergantung terhadap X. Sehingga kita punya uraian berikut ya. Ini kita manfaatkan aturan rantai untuk ruas kiri. Ruas kanan kita akan manfaatkan aturan perkalian. Sehingga kita bisa dapatkan dy dx-nya sebagai berikut. Dan jika kita ingin menentukan turunan keduanya, kita bisa melihat hasil sebelum disederhanakannya. Kita bisa turunkan sekali lagi terhadap X secara implisit tentunya. Maka dari itu kita bisa melihat Y di sini fungsi terhadap X dari asumsi sebelumnya, sehingga dy dx juga merupakan fungsi terhadap X. Maka dari itu kita akan turunkan kedua ruas terhadap X. Dan pertama-tama
karena di kedua buah ruas ini mengandung perkalian 3, kita anggap hilang dulu. Ini kita bagi kedua ruas dengan 3, lalu kita turunkan terhadap X ya. Sehingga kita punya turunan dari X kuadrat adalah 2X, lalu turunan dari Y kuadrat dikali dy dx, itu kita harus menerapkan aturan perkalian. Sehingga kita punya, untuk di sini kita punya 2 dikali Y, turunan Y kuadrat, dikali dy dx, dikali lagi dengan dy dx. Sehingga kita punya 2Y dikali dy dx yang dikuadratkan, lalu ditambah Y kuadrat dikali turunan dari dy dx, yaitu turunan kedua. Dan untuk ruas kanan juga kita akan terapkan aturan perkalian. Dan kita turunkan 3Y. Di sini dalam artian kita menurunkan Y-nya saja. Itu ya, karena 3-nya sudah dibagi sebelumnya. Maka dari itu kita bisa pindahkan seluruh ruasnya dan kita kumpulkan untuk d2y dx2, yaitu turunan kedua, dan kita peroleh sebagai berikut. Di sini ekspresinya mengandung turunan pertama, namun kita sudah mengetahui turunan pertamanya tadi sebelumnya, dan kita bisa sederhanakan dan dapat diperoleh hasil berikut untuk turunan keduanya.